Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusan Agustin Masanto. Di sini saya menjabat sebagai manajer perusahaan PT Maju Cemerlang. Adapun beberapa hal yang saya ingin sampaikan, yaitu tugas manajer operasional adalah sebagai bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, kontrol kualitas dan keselamatan secara efisien dan efektif. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, seorang manajer harus terlibat dalam mengawasi produksi barang atau menyediakan barang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua bagian proses produksi telah berjalan sehingga dapat memberikan kualitas produk akhir yang bagus. Manajer operasional memiliki peran yang luas dan bertanggung jawab yang berbeda di setiap perusahaan. Tetapi pada umumnya, tugas manajer operasional mencakup pemantauan dan analisa sistem produksi serta menyusun strategi untuk meningkatkan produksi. Tugas manajer operasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas manajer operasional sebelum saya menjelaskan poin per poin. Yang pertama ada mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis. Yang kedua, membantu untuk mengembangkan atau memperbarui produser operasi standar untuk semua kegiatan operasional bisnis. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang kuat dengan menangani masalah dan keluhan pelanggan secara tepat waktu. Yang keempat, memberikan penilaian karyawan, promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan tinjauan kinerja. Yang kelima, memberikan dukungan operasional dan bimbingan kepada staf. Yang keenam, membantu mengembangkan anggaran operasional dan modal. Yang ketujuh, memantau dan mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran yang dialokasikan. Yang kedelapan, membantu dalam mewawancarai, merekrut, dan melatih kandidat. Yang kesembilan, mengelola penugasan kerja dan alokasi untuk staf. Yang kesepuluh, meninjau kinerja dan memberikan umpan balik kinerja kepada staf. Yang 11, menyimpan dokumentasi yang akurat dan jelas untuk prosedur dan kegiatan operasional. Yang ke-12, bekerja sesuai dengan kebijakan dan produser perusahaan. Yang ke-13, memastikan tim mengikuti prosedur operasional standar untuk semua fungsi operasional. 14, melakukan pertemuan rutin dengan tim untuk membahas tentang masalah, pembaruan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada mendukung resiko operasional dan proses audit untuk bertujuan pemeliharaan preventif. Keahlian yang harus dimiliki manajer operasional adalah memiliki jiwa kepemimpinan, manajemen konflik, mampu melakukan negosiasi bisnis, dapat berorganisasi dengan baik, pengambilan keputusan, manajemen sumber daya manusia, keterampilan entry data, keterampilan pemrosesan data, dapat diandalkan dengan menyelesaikan masalah, keterampilan pelaporan, berorientasi pada batas waktu, pengembangan anggaran, berpikir kritis dan dalam pemecahan masalah, perencanaan dan perorganisasian, mampu berkomunikasi dengan baik, persuasif, mempengaruhi dan memimpin, kemampuan untuk mendelegasi tugas dengan benar, dapat menjalin kerjasama dengan tim, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, toleransi, stres. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas manajer operasional poin per poin. Baik, maaf saya ralat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin saja yang menurut saya jalankan. Yang pertama itu ada mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis. Mengelola dengan cara meningkatkan produktivitas dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis dengan cara menjual hasil produksi ke konsumen yang sudah menjadi langganan sebelumnya dan agar tercapai target bisnis. Dan yang kedua, membantu dan mengembangkan atau memperbaharui prosedur operasi standar untuk semua kegiatan operasional bisnis. Dengan demikian, diperlukan gagasan baru untuk mengefisiensikan dan mengaktifkan produser operasional yang baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin saja karena hanya beberapa poin yang nantinya saya akan ambil dan akan saya jelaskan. Yang pertama adalah mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis.
Mengelola dengan cara meningkatkan produktivitas dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis dengan cara menjual hasil produksi ke konsumen yang sudah menjadi langganan sebelumnya agar tercapai target bisnis. Dan yang kedua ada membantu untuk mengembangkan atau memperbarui produser operasi standar untuk semua kegiatan operasional bisnis. Nah, dengan demikian diperlukan gagasan baru untuk mengefisiensikan dan mengefektivitaskan produsen operasional yang baru. Oke, baik. Poin selanjutnya adalah memberi dukungan. Dalam artian memberikan motivasi, penyemangat dalam bekerja. Terus di sini ada bimbingan kepada staf. Bimbingan tersebut adalah dalam bentuk membenarkan apa yang benar dan mengoreksi apa yang salah. Oke, poin selanjutnya ada membantu dalam mewawancarai, merekrut, dan melatih kandidat. Membantu memilih kandidat-kandidat baru sebagai calon karyawan di PT kami dengan cara memberikan beberapa pertanyaan seputar pengetahuan tentang perusahaan. Baik, poin yang terakhir ada bekerja sesuai kebijakan dan prosedur perusahaan. Dengan demikian, bagi seluruh karyawan perusahaan wajib mematuhi peraturan atau prosedur yang berlaku di dalam perusahaan. Apabila karyawan tidak bisa mematuhi peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi dalam bentuk surat peringatan. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi saya sebagai seorang manajer. Yang pertama ada visi, mempersiapkan para pekerja yang mandiri, kreatif, berkualitas, dan berprestasi untuk menjunjung tinggi martabat perusahaan dan memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat dan perusahaan lainnya. Visi saya adalah yang pertama, memperjuangkan hak dan kewajiban para karyawan. Yang kedua, menjalin kinerja yang baik dan menjalin rasa kekeluargaan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas yang dimiliki karyawan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan di perusahaan menjadi kegiatan yang dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pemirsa dan yang menontonnya. Yang selanjutnya, menyusun dan melaksanakan sistem kerja yang produktif dan inovatif. Yang keenam, meningkatkan kreativitas atau kemampuan karyawan melalui motivasi. Oke, selanjutnya, memberikan program-program yang berkualitas dan beredukasi. Yang terakhir, meningkatkan kualitas program-program maupun karyawan agar menjadi televisi yang selalu dinanti. Maksudnya, jadi setiap kami memproduksi setiap bulannya itu tuh yang selalu dinanti-nanti sama konsumen maupun perusahaan lain yang sudah menjadi customer kita sebelum-sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada tantangan yang dihadapi oleh manajer operasional. Manajer memiliki peran serta dalam menstabilitaskan kebijakan dalam prosedur. Hal ini membuat tanggung jawab manajer operasional sangat berat karena mereka memiliki peran utama dalam melakukan fungsinya dan memungkinkan bagian lain di perusahaan untuk berhasil. Oke, baik, di sini ada beberapa yang nantinya akan saya jalankan sebagai seorang manajer, yaitu bertindak adil dengan karyawan-karyawan saya. Jika si A melakukan kesalahan besar dan si B melakukan kesalahan kecil, saya akan bertindak semestinya. Kalau ke si B ini, saya bakal bertindak semestinya, yaitu dengan cara menegurnya dan memperbaiki hasil kerjanya dengan cara dia memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki kinerja kerjanya supaya lebih baik. Dan si B saya akan menasehati dan memberikannya nasihat-nasihat yang sekiranya dia tidak akan melakukan kesalahan tersebut lagi. Nah, masih membahas tentang konflik. Sering terjadi dalam perusahaan konflik-konflik yang belum terselesaikan atau konflik-konflik yang nantinya bakal menjadi
panjang. Misalkan saja tim MSDE memiliki konflik dengan tim pemasaran karena sebuah keputusan ekstensif. Konflik ini bisa merugikan operasional perusahaan sehingga mempengaruhi efisiensi dan produktivitas perusahaan. Manajer operasional harus mampu mengatasi konflik ini dengan mendorong komunikasi yang terbuka di antara mereka. Karena salah satu pemecahan konflik yang berjangka panjang dengan cara komunikasi yang baik. Dan menekan biaya pengeluaran operasional seminim mungkin, melakukan eliminasi terhadap pengeluaran operasional yang tidak penting, mengembangkan inovasi tentang operasional agar berjalan dengan baik, meningkatkan efektivitas operasional perusahaan, mengawasi persediaan barang distribusi, penyedia jasa, dan letak fasilitas operasional, melakukan pertemuan rutin secara berkala dengan direktur guna mencapai visi dan misi perusahaan, mengawasi kualitas produk. Kewajiban yang harus saya lakukan sebagai manajer operasional adalah memeriksa laporan bulanan bidang finance dan administrasi operasional. Hal tersebut untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Membuat laporan bulanan tentang seluruh hal yang berkaitan tentang operasional. Mengevaluasi penggunaan anggaran operasional, mendampingi atasan dalam melakukan kegiatan yang memiliki hubungan dengan operasional di dalam maupun luar perusahaan, memimpin kegiatan operasional dan proyek, memfollow up kegiatan dari manajer marketing, selalu melakukan koordinasi dengan pihak penyuplai bahan baku, menyiapkan barang yang akan dikirim ke customer dengan mengecek kualitas barang terlebih dahulu. Kemampuan sebelum saya menjadi manajer adalah kemampuan yang harus saya miliki sebagai seorang manajer adalah memiliki kemampuan yang sudah terbukti dalam bidang bisnis dan manajemen keuangan, memiliki jiwa pemimpin, jujur, beretika, pekerja keras, baik, dan berkomunikasi lisan secara verbal, dapat bekerja secara cepat, dapat bekerja secara tim dan individu, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, memiliki pemahaman dalam bidang delegasi, mampu berkomunikasi dengan baik secara horizontal maupun vertikal, mampu memberikan analisis dan presentasi yang baik, ahli dalam pengoperasian berbagai macam jenis software yang berlaku untuk digunakan dalam aktivitas operasi perusahaan, mampu mengkoordinasikan pada bawahannya, mampu mengawasi setiap sumber daya yang ada. Sekian pembahasan saya tentang kepemimpinan atau manajer operasional. Jika ada perkataan yang kurang jelas tersampaikan, saya mohon maaf.